Shalom, saya mengucap syukur pada sore hari ini kita boleh sama-sama kembali di dalam rumah Tuhan. Saudara, kalau tadi pagi kita sudah mendengar firman Tuhan di dalam Mazmur 73, saudara ya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah permasalahan dan pergumulan, pemazmur itu masih berharap kepada Tuhan. Biarpun ketemu orang fasik, setiap hari dihina, dikata-katain, tapi dia tetap menghormati Tuhan, dia tetap jaga mulutnya, tidak bersungut, tidak ngomel, tidak sambat, sampai menuju dia kepada sebuah kemenangan, saudara ya. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, hari-hari ini bukan hari-hari kita bersantai-santai, saudara ya. Hari-hari ini adalah hari-hari sudah dekat waktunya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pertanyaannya, siapkah saudara? Ketika dia datang, apakah hidup kita sudah siap? Apakah hati kita, perkataan kita, pelayanan kita, apapun yang sudah kita kerjakan, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan Tuhan? Saudara dan saya punya blueprint yang berbeda-beda, saudara. Kalau di dunia ini ada mobil, saudara, ada Toyota, ada Honda, saudara, itu diciptakan dengan tujuan khusus masing-masing, saudara. Dan setiap kita punya tujuan khusus. Apakah tujuannya sudah sesuai dengan Tuhan, saudara? Kalau sudah sesuai, kita mengucap syukur. Kalau belum sesuai, saudara, kita tanya sama Tuhan, supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Sore hari ini, saudara, kita akan belajar satu topik, saudara ya, di mana kita mau melihat ada sebuah perjalanan ilahi, saudara. Dari satu orang yang tadinya dia itu sangat jahat sekali, ketika itu dia sudah bertobat, saudara, akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Dan ketika dipakai oleh Tuhan, saudara, bukan hanya sekedar dia namanya punya pamor yang cukup tinggi, dia disertai dengan kuasa dan mukjizat Tuhan dalam setiap pelayanannya, dan akhirnya dia ketemu dengan satu orang, saudara, satu-satunya orang yang dalam Alkitab, seorang perempuan pengusaha, sukses, kaya, cinta Tuhan, dan terus diangkat naik jadi kepala, bukan ekor, naik terus dan tidak turun, dan dipakai Tuhan. Ketika hatinya sudah dibuka, dia bisa mensupport pekerjaan Tuhan sampai menuju ke bangsa-bangsa, hanya dengan satu wanita ini, saudara. Kita mau lihat, saudara, kita semua mau dipakai Tuhan. Bukan hanya sekedar kita cukup untuk supaya aku kaya, supaya aku punya rumah, punya pekerjaan, tapi supaya hidup kita ini menggenapkan rencana Tuhan. Kita akan buka, saudara ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan yang ke-15, saudara ya. Kisah 16 ayat 13 sampai 15. Kemudian diakhiri dengan ayat yang ke-40 dengan judul firman Tuhan sore hari ini, penjual kain ungu. Kisah 16 ayat yang ke-13, perikopnya Paulus di Filipi. Saya akan tunggu sampai semua bisa ketemu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kisah 16 ayat yang ke-13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ayat 40, saudara. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu.
Saudara, dari cerita ini, saudara, saya akan berikan sebuah gambaran besar dulu, saudara ya, supaya saudara bisa mengerti. Paulus dan Silas itu sedang dalam sebuah misi penginjilan, saudara ya. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menginjili daerah-daerah yang belum mengenal nama Yesus atau orang-orang non-Yahudi, saudara. Dan rencananya Paulus itu dia kepingin menginjil dengan Silas itu ke daerah Asia, saudara. Nah, dia tidak ada rencana untuk menginjil ke Filipi, saudara. Tidak ada dalam textbooknya mereka. Tidak ada dalam agenda mereka, tidak terpikir mereka akan masuk ke daerah Makedonia ataupun ke kota Filipi. Saudara, yang dimana di sana ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Mereka tidak terpikir untuk masuk ke kota Filipi, saudara. Nah, tapi saudara, di dalam ayat 13 itu posisi Paulus sudah masuk ke Filipi. Sebelum masuk ke ayat 13, saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat sebuah background dulu, saudara ya. Sebelum Paulus di Filipi itu, dia ini di mana, saudara? Mau tidak mau kita akan baca ayat yang ke-6 sampai ke-7, saudara ya. Di dalam Kisah 16 ayat 6 sampai ke-7, sebelum dia masuk ke Filipi, posisi mereka ini ada di mana? Sedang ngapain mereka ini? Lihat saudara, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Perhatikan baik-baik, ini yang saya agak sedikit lama di sini, saudara. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi lihat lagi-lagi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, saya berhenti lama di sini, ada perkataan Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil. Saudara, bukankah memberitakan Injil itu sebuah perbuatan yang baik? Kita bersaksi kepada orang, kita ke gereja, berbakti, memberikan persembahan, melayani, saudara. Apakah itu bukan pekerjaan yang baik? Tapi di sini kenapa Roh Kudus melarang mereka untuk mencegah mereka untuk memberitakan Injil? Sebuah pekerjaan yang baik, saudara. Saudara, jangan mentah-mentah dulu diterima, saudara. Saya akan jelaskan dulu. Ketika saya berdoa dan saya selidiki, saudara. Mencegah di sini bahasa aslinya adalah koluo, saudara, yang artinya menghalangi, menggagalkan. Saudara, kan aneh, saudara. Kita mau melayani, saudara. Kita mau ke gereja, tapi yang halangi itu bukan setan. Yang halangi itu Roh Kudus. Saudara, tertulis Roh Kudus mencegah. Koluo, Roh Kudus menghalangi. Roh Kudus menggagalkan. Rencana mereka bukan ingin merampok, saudara. Bukan ingin mencuri, tapi ingin memberitakan Injil lah. Ini loh, kok aneh? Kenapa Roh Kudus menggagalkan rencana mereka untuk memberitakan Injil? Saudara, akhirnya saya temukan jawabannya, saudara. Memberitakan Injilnya tidak salah. Melayaninya tidak salah, saudara. Tapi tujuan tempat mereka itu yang Roh Kudus kepingin mereka melayani sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak mau kita semua melayani Tuhan pakai kekuatan kita sendiri, pakai mau kita sendiri. Contoh, saudara ya, pernahkah saudara berdoa ketika saudara ada kantong persembahan, Tuhan, aku mau ngasih berapa? Ketika saya coba seperti itu, saudara, daging saya berkata, yo sing paling cilik ae. Tapi kalau ada suara seperti itu, saya malah sengaja saya kasih yang paling besar, saudara. Kalau saya tidak bertanya itu, saya memberikan persembahan kan baik. Tapi kalau saya memberikan persembahan pakai mau saya, bukan maunya Tuhan, apakah itu baik di hadapan Tuhan? Saudara ke gereja, baik, saudara. Tapi pertanyaannya, motivasi tujuan saudara ke gereja, apakah sudah sesuai dengan Tuhan? Atau hanya mau saudara sendiri? Jadi intinya apapun yang kita lakukan, walaupun itu baik, saudara, kita harus rekonfirm dengan Tuhan. Tuhan, betulkah? Mau enggak? Contoh, saudara, istri saya nyiapin makanan buat saya itu baik enggak? Baik, saudara. Walaupun itu masih mimpi buat saya, saudara ya. Baik. Tapi kalau siapin makanan yang tidak saya suka, saudara. Dia sukanya pecel, saya gak suka pecel, saudara. Kok tak siapin makan? Wah, senang, saudara. Wah, ini ada durian runtuh apa ini, saudara. Tapi menyiapin makanan-makanan yang tidak saya suka. Apakah hasilnya menyenangkan hati saya? Tidak.
Saudara, di sini kita mau belajar. Kenapa Roh Kudus mencegah mereka melakukan perbuatan yang baik? Mereka kepingin memberitakan Injil di Asia. Saudara, memberitakan Injilnya baik, saudara. Dan bahkan sampai ketika mereka sampai Misia, mencoba masuk ke Bitinia, 2 kali Roh Yesus melarang mereka. Saudara, kenapa? Karena di Asia, daerah Asia sedang tidak membutuhkan mereka. Di daerah Asia sudah ada orang yang sudah masuk di situ. Paulus, Silas, kamu kan enggak tahu, Tuhan ini kan tahu 100 langkah ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan, 1 tahun ke depan tentang hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Dia tahu, saudara. Lah kalau dia sudah tahu dan dia berusaha mengedrive kita, mengarahkan ke tempat yang baik, tapi kita enggak mau, saudara. Tuhan, ini yang baik. Aku sudah suka loh sama ini. Enggak, nak, kamu suka sama ini betul. Baru awalnya kamu kan belum kawin. Ini sudah kawin keluar semua peranginya, nanti kamu begini loh. Jangan ini loh, sama itu saja. Tuhan, aku enggak suka pekerjaan ini, aku suka pekerjaan ini. Sudahlah, kamu nurut saya, nanti ketika 1 tahun lagi pekerjaan ini akan booming, kamu akan jadi kaya. Berapa banyak orang melakukan setiap keputusan-keputusan di dalam hidupnya tanpa dia bertanya dengan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau hari ini ada orang-orang yang hidupnya susah. Ada orang-orang yang hidupnya makan pun susah. Cari uang pun susah. Pertanyaannya, sudahkah dalam hidupnya keputusan-keputusan yang diambil, dia bertanya dengan Tuhan? Karena ketika dia bertanya dengan Tuhan, seolah-olah di depan mungkin tidak cocok dengan dagingnya. Selama itu dari Tuhan, saya percaya ujungnya, hasilnya pasti yang terbaik. Seringnya sudah rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi kalau kita senantiasa mau punya sifat, yang penting aku nurut saja sama Tuhan, hasil akhirnya pasti baik. Roh Kudus, saudara, dia sedang mengedrive Paulus dan Silas itu. Dia akan kasih sebuah pekerjaan yang baru di luar pemikiran Paulus. Saudara ingat kesaksian Bapak Gembala, tidak pernah terpikir untuk beri makan orang susah di pinggir jalan, orang yatim, ya tidak ada satu pun mampir di kepalanya, saudara. Tapi ketika sudah Roh Kudus suruh jalan, saudara, kita bisa melihat hasilnya 3 tahun ini, saudara. Kita bisa melihat buahnya 3 tahun ini. Yang awalnya susah, yang awalnya tidak masuk dalam agenda Bapak Gembala, Roh Kudus sama, saudara. Roh Kudus sedang mengedrive Paulus dan Silas, kamu masuk ke Makedonia. Saudara, jarak Asia ke Makedonia itu jauh sekali. Saya tunjukkan dalam sebuah peta, saudara. Posisi Paulus sedang ada di tanah Frigia. Dan untuk masuk ke kota Makedonia, kota yang belum dia kenal, sebuah kota yang harus menempuh perjalanan, dia nyebrang laut, saudara. Dia harus berjalan kaki, tidak ada kenalan di situ, tidak ada murid-murid di situ. Daerah baru, Paulus dan Silas tidak kenal. Tapi Roh Kudus mau berusaha memberikan sebuah pekerjaan yang baru untuk memberitakan Injil di daerah Filipi. Daerah apa Filipi? Ada siapa di Filipi, saudara? Di Filipi ternyata, saudara, itu ditinggali orang-orang perantauan, orang Romawi, saudara, yang paling jarang disentuh oleh penginjil. Karena kenapa, saudara? Orang Romawi itu terkenal dengan pembinasa keji. Pasukan Romawi, tentara Romawi, kalau dia menjajah, kalau dia sedang menyiksa, itu sangat keji. Saya ingat Yunus, saudara, disuruh sama Tuhan ke Niniwe, dia tidak mau, dia lari ke Tarsus. Karena pikiran, hitungan Yunus, wah Niniwe ini bocap sudah, Tuhan tidak iso. Kamu suruh saya ke sana loh, ini kota brengsek ini. Bayangkan, saudara, saya pernah membaca kitab sejarah, saudara, Talmud, tentara orang di Niniwe, saudara, kalau sudah sedang dia terima tawanan, perempuan hamil 9 bulan, saudara, perutnya dibelek, saudara, bayinya diambil, habis begitu, saudara, mereka taruhan, ayo laki apa perempuan. Kalau sudah dikeluarkan, bayinya diputer-puter, dilempar ke tembok. Habis itu ibunya, saudara, sudah dalam keadaan seperti itu, diperkosa, dikuliti lagi. Orang seperti itu sama Tuhan, Yunus, kamu injili mereka. Hitungan Yunus, Tuhan tidak bisa orang seperti ini. Tapi sekali lagi, saudara, dalam hidup kita tidak boleh pakai kalkulator kita. Kita harus pakai kalkulatornya Tuhan.
Hitungan Paulus Makedonia tidak masuk dalam penginjilan dia, saudara. Tapi untungnya, saudara, Paulus dan Silas sudah terlatih untuk senantiasa mereka ini taat. Saudara, saya ajak saudara melihat dalam Amsal 16 ayat 1 sampai ke 3, saudara ya. Kita awali dengan ayat ini, saudara ya. Saya bacakan dalam terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Dikatakan manusia, Amsal 16 ayat 1 sampai 3, manusia boleh membuat rencana. Saudara dan saya boleh buat rencana. Pulang ini mau makan apa, besok mau kerja apa, boleh membuat rencana. Mau milih pasangan hidup siapa, mau bekerja apa, mau melayani apa, semua boleh membuat rencana. Tapi lihat saudara, manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah yang memberi keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hati. Lah ini yang penting, saudara. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kamu akan berhasil melaksanakannya. Jadi saudara, kenapa kok kita ini diajar di dalam gereja ini gereja pengajaran, saudara. Setiap hari pertama, besok hari pertama hari Senin, saudara, dianjurkan, dihimbau semua jemaat ikut doa pagi. Satu, buat apa, saudara? Kita ngucap syukur. Tuhan sudah sertai kita dari hari Senin sampai hari Minggu. Kedua, kita minta, memohon dengan rendah hati supaya Tuhan menyertai kita dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu siapa yang akan kita temui. Mungkin gempa bisa datang, tsunami bisa datang, tapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, 1.000 boleh rebah di kanan, 10.000 boleh rebah di kiri, tapi anak-anak Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Percayakanlah semua rencana saudara, baik itu kecil, baik itu sedang, baik itu besar, apalagi keputusan-keputusan sulit dalam hidupmu. Kelihatannya tidak masuk hitunganmu, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah seru, lebih baik saudara nurut. Karena ujungnya itu pasti baik. Dulu saudara, istri saya bukan hitungan saya untuk saya jadi istri. Tapi apa yang tidak pernah saya pikir timbul dengar dalam hati. Justru ini yang terbaik. Saudara, kadang-kadang manusia tidak mau mengikuti rencana Tuhan. Dia mau pakai kekuatannya sendiri. Aku mau ini, aku suka ini. Lihat, Paulus saja saudara, sudah dilarang sama Roh Kudus pertama. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sudah dilarang sama Roh Kudus. Tapi ketika sampai di Misia, saudara, mereka masih mencoba. Loh, lihat saudara. Ayat 6 sampai 7, saudara, ketika mereka sudah sampai Misia, mereka masih mencoba masuk ke daerah Bitinia. Sudah dilarang loh. Sudah dapat warning, jangan Paulus. Bukan destinemu kamu akan ke Asia. Tapi namanya manusia. Sekali berPaulus, guru iya, penginjil iya, rasul iya, gembala iya. Tapi masih bisa ngelanggar, saudara. Untungnya ketika 2 kali diingatkan, dia nurut. Dia masuk ke Misia itu baik, enggak baik, saudara. Di Misia itu adalah artinya misorum ultimus, saudara, daerah yang sangat hina, daerah yang tidak terpelajar. Paulus masuk di situ. Biarpun mereka sudah ngambil keputusan, sudah pergi ke Bitinia, saudara. Tapi ketika mereka tahu kehendak Tuhan, Paulus, bukan ke Misia dan Bitinia ya, bukan ini ya yang aku mau ya. Akhirnya mereka taat dan berubah pikiran. Itu yang penting, saudara. Kalau kita semua sekedar mempertahankan ego kita, mau kita, suka kita, senang kita, saudara, semua orang bisa. Tapi kita butuh Roh Kudus, butuh Tuhan untuk bisa memilahkan ini mau kita atau maunya Tuhan. Dan seringkali semua mau kita bertentangan dengan maunya Tuhan. Maunya Tuhan seringkali bertentangan dengan daging kita. Tapi kalau kita bisa ikut, saudara ya, kita bisa percaya, menyerahkan semuanya, nanti kita lihat goalnya. Saudara, Paulus juga bingung, Tuhan apa sih? Roh Kudus, aku sudah ke tanah Frigia. Aku jauh loh. Aku dari Pontus ke sini itu jauh. Aku mau suruh ke Makedonia, aku tak pelayanan dulu di Misia, ke Bitinia, ini orang-orang hina.
Baik kamu memperhatikan orang hina, tapi apakah itu rencana Tuhan? Bukan, Paulus. Akhirnya singkat cerita saudara, Paulus berdoa sama Tuhan. Nah ini yang penting saudara. Ketika saudara menghadapi sesuatu yang belum jelas, berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan kasih petunjuk saudara. Petunjuknya ada di dalam ayat 9 saudara ya. Di dalam ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Lihat saudara, tanah Frigia, Misia, Bitinia dilarang, tidak boleh sama Tuhan. Tuhan mau kemana? Saudara, kita mau contoh Paulus saudara ya. Apapun yang sedang kita hadapi, persimpangan-persimpangan, kesulitan, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita coba tanya sama Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan. Dan ketika sudah dikasih petunjuk saudara, jangan ngeyel, jangan bantah, jangan berontak saudara. Jalan, lihat ketika Paulus sudah dikasih petunjuk, responnya Paulus lihat saudara, ayat 10, kisah 16 ayat 10, ketika dia sudah dikasih petunjuk dalam mimpi, ada orang-orang manggil saudara, dari Makedonia kamu ke sini, seberang ke sini, tolong saya. Lihat respon Paulus. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, garis bawahi, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Saudara, garis bawahi ini ketika Paulus sudah meminta petunjuk Tuhan, responnya dia dengan segera. Berapa banyak orang suka menunda-nunda, saudara. Segera di sini maksudnya dalam bahasa aslinya ada uteos yang artinya langsung dikerjakan. Tidak, nantilah. Tuhan aku sibuk, iya ya tak transfer uang itu Tuhan, tenang tak tolong dia tapi tak selesaikan dulu ini. Saudara, Tuhan mau kita semua itu dalam menjalankan pekerjaan Tuhan itu segera, sat-set saudara kalau bahasa hari ini saudara. Saya ngajarin anak saya saudara, Gwen kalau jalan, kalau mengerjakan apapun harus cepat, harus sat-set. Habis itu saudara kadang namanya saya bapak juga lupa. Bangun tidur saudara saya jalan itu agak pelan. Papa ini kan ngajari cepat sih. Harus sat-set jalan kok enggak sat-set Pak. Ayo Pak. Digandeng saya saudara. Jujur. Waduh. Saudara, kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan harus langsung dikerjakan. Tidak boleh ditunda. Saat itu juga dikerjakan saudara. Iblis hari-hari ini sedang menanamkan sebuah kata saudara. Bukan berzinau, membunuh, nyurio. Bukan. Iblis hari-hari ini sedang menanamkan kata-kata NANTI, nanti. Oh iya, berhenti merokok itu baik, tapi nanti, sik tola sik enak ini. Memberi perpuluhan, oh iya itu baik, tapi nantilah, nanti. Oh iya datang ke rumah Tuhan, ke gereja itu ya bagus, ya tapi nantilah sik sebentar nanti. Melayani itu baik, iya tapi nantilah. Mengampuni, memaafkan, sabar, oh itu baik, itu buah baru, tapi nantilah, nanti. Saudara, ini kata-kata yang sedang ditanamkan oleh iblis. Nanti, tidak segera saudara kerjakan. Tapi beda dengan Paulus saudara, dia tidak mau dikecoh oleh iblis, dia langsung segera dia jalan. Ulangan 23:21. Apabila engkau bernasar pada Tuhan, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa. Orang yang suka nunda, tidak segera melakukan pekerjaan Tuhan, jadi dosa. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saudara, ini background Paulus sebelum masuk ke Filipi. Singkat cerita, dia dengan segera nyebrang, dia naik kapal. Saudara, dia pikirannya pasti pada waktu naik kapal, dia ngobrol-ngobrol sama Silas ya. Las, ini Tuhan nyuruh kita ke Makedonia. Pasti ada suatu rencana besarnya Tuhan, ada mukjizat Tuhan. Saudara, karena Paulus dan Silas di mana-mana itu pengikutnya banyak, saudara. Dia ini hamba Tuhan bukan sekedar hamba Tuhan kelas bawah. Dia hamba Tuhan
Dia pengajar, dia guru, dia rasul, dia papan atas, saudara. Dia punya kuasa. Ada orang, saudara, diselimuti oleh roh jahat, ditengking oleh Paulus, keluar, saudara. Ini hamba Tuhan sedang top-topnya, saudara. Istilahnya papan atas, saudara. Pasti dia berpikir, wah nanti di sana ya Tuhan mau nyambut kita pakai siapa ya? Kita lihat, saudara. Ketika dia sampai di Filipi, apa yang terjadi, saudara? Ayat 11 sampai 12, kisah 16, 11 sampai 12, keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara, saya selidiki, beberapa hari ini Paulus dan Silas ini melayani siapa? Ngapain mereka beberapa hari? Ternyata, saudara, beberapa hari mereka ada di Filipi, mereka tidak melayani siapa-siapa. Kota kecil, mereka tidak ketemu siapa-siapa. Mereka deadlock, saudara. Loh, Tuhan katanya kamu nyuruh saya ke sini. Kok tidak ada siapa-siapa? Kok tempatnya sepi? Kok kering? Kok susah? Seperti Tuhan nyuruh Elia ke Sungai Kerit. Kok di Sungai Kerit, Tuhan? Tidak ada orang sama sekali yang masakin buat saya siapa? Yang buatin kopi, buatin pisang goreng siapa? Tuhan, aku gak bisa masak loh. Ya apa gitu, Tuhan? Saudara, kadang-kadang manusia ketemu dengan hal yang seperti itu. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi tiba-tiba, saudara, kita menemukan kenyataannya berbeda dengan yang kita pikirkan. Saya yakin juga Paulus juga berpikir, saudara ya, beberapa hari di Filipi mereka tidak ngelakuin apa-apa. Bahkan mereka nyari sinagoge saja tidak ketemu. Pada zaman dulu kalau sudah ada sinagoge minimal harus ada orang 10 yang harus mau sembahyang. Berarti orang 10 pun tidak ketemu orang yang cari Tuhan di Filipi. Saudara, ketika hal itu terjadi, saudara, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11b. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan ketika kita sudah ada di jalan Tuhan? Kita ketemu sebuah keadaan yang di luar kemampuan kita. Kita ketemu dengan sebuah kenyataan yang mengecewakan. Loh, Tuhan, ini kan kamu suruh. Kok hasilnya pahit, Tuhan? Kok aku dikatain orang, kan ini sudah kamu yang suruh. Saudara, saya ingat sebuah lagu dengan yang judulnya Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saudara, itu saya sudah tulis teksnya, saudara. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Lihat, yang terjadi apa, saudara? Ketika keadaan di luar kemampuan kita, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Bait yang kedua, ketika Roh Kudus izinkan saya nanti kamu nyanyi, saya coba tes, saudara, saya nyanyi, saya nangis bait yang kedua, saudara. Saudara, bait yang kedua ini bunyinya, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Saudara, hari-hari ini iblis coba membuat perasaan saya itu kecewa, susah, percuma kamu berdoa. Paskan dengan keadaanmu. Saudara, Tuhan sedang izinkan saya, saudara. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, saya sedang praktek, saudara. Saya duduk satu mobil dengan saudara Andre, saudara. Dan ada satu guru sekolah Alkitab, saudara. Pekerjaannya itu sama dengan pekerjaan saya sekarang. Seorang konsultan pajak, saudara. Dan di situ dia cerita sama saya. Saya masih belum punya rumah, belum punya apa-apa, saya masih kerja ikut orang. Like, Om ini, sekarang ini, diberkati Tuhan. Loh, kenapa, Om? Om punya rumah di Citraland. Karena ada ini, waktu itu ada tax sunset police, saudara. Banyak orang kepingin ngurus pajak ke dia. Dia panen, saudara. Dapat ratusan juta,
dia beli rumah. Pada waktu itu saudara, itu kurang lebih 8 tahun yang lalu. Saya cuma ngomong, Tuhan, kapan yo aku kayak dia. Saya lagi sekolah Alkitab, saya lagi praktek waktu itu. Dan akhirnya saudara, hari ini saudara, 1-2 bulan yang lalu, kliennya guru saya ini saudara. Guru saya ini kan konsultan pajak saudara. Dia juga punya klien. Kliennya sering datang ke kantor saya, aku tak pindah ke kamu ya. Enggak. Ada susah, dia orang baik, dia orang jujur. Saya enggak mau ngambil punyanya orang saudara. Saya enggak mau ngambil haknya orang. Saya lebih baik kamu tak bantu, enggak usah bayar, kamu tetap ikut dia. Dan itu sudah berjalan 2-3 bulan. Sering kali ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan konsultannya dia yang mantan guru sekolah Alkitab saya, saudara. Dia datang ke kantor saya, dia minta penjelasan saya bantu, saya kerjakan, saya tolong, selesai. Masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5. Dia sudah beberapa kali mau pindah, jangan. Saya enggak ngerti rencana Tuhan apa, saudara. Tiba-tiba 1 minggu yang lalu, dia kena surat pajak, disuruh bayar 2,4 miliar. Dan guru sekolah Alkitab saya ngomong sama dia, bayaran aja. Seolah-olah tidak memberikan jalan keluar apapun. Bayaran kon lagi dibayar, mlebu penjara kon. Dia datang ke saya suami istri sambil nangis lagi, opo gila aku gak salah. Lagi-lagi saya berdoa, Tuhan ini apa? Tolong orang ini. Saudara, ketika saya tolong, saya baca case-nya. Oh, kamu gak salah ini. Saya dengan PD-nya, ayo besok kita ketemu dengan orang pajaknya. Saudara, ada 4 orang. Sebelum ketemu saya sudah doa, saudara. Sudah menggebu-gebu. Yakin sampai ke bawah dalam mimpi orang yang saya datang ini ikut mau saya. Karena selama ini apapun masalahnya Tuhan izinkan datang ke saya, biarpun berat, yang tadinya susah, endingnya pasti saya bisa menyelesaikan dengan bantuan Tuhan. Saudara, pede saya tenangkan 2 suami istri, saya susun semua strategi, saya buat semua hitungannya, kalkulasinya, sehingga cerita maju, saudara. Dan maju, saudara. Berhasil, saudara. 4 orang ini, 1 tidak datang, 3 datang. Dan 3 ini saya sudah bisa menjelaskan, orang ini tidak salah, tidak layak kamu bebankan 2,4 miliar. Harusnya bayarnya cuma 100 juta. Oh, saya senang sekali, saudara. Saya datang kurang lebih 1 jam. Semua itu terdiam, saudara. Pasangan suami itu senang. Wah, hebat kon lagi, loh bukan hebat. Ini saya dikasih hikmat sama Tuhan. Kamu berdoa. Masalah ini belum selesai, wis beres lek. Wong wis gak iso ngomong lek, mau omongi kanan kiri. Saudara, ya saya tenang-tenang saja, saudara. Saya juga senang. Tuhan terima kasih. 3 hari yang lalu, 1 orang yang saya tidak ketemu ini, ternyata dia ketuanya. Jadi ada ketua tim, supervisor, dan anggota 2. Ini yang paling tinggi yang tidak ketemu. Langsung telepon. Tidak bisa. Semua argumenmu tidak bisa kami terima. Bayar 2,4 miliar. Tiba-tiba, saudara, ada sedikit iblis kasih perasaan. Ya toh, percuma kon sembayang. Tidak ada hasil. Saudara, saya nyanyi lagu ini. Kadang kita ketemu dengan hal seperti ini. Kita sudah berdoa, dikasih sedikit celah, bisa. Tiba-tiba langsung dimatikan, jeglek, saudara. Tapi apakah keadaan belum berakhir? Sudah berakhir? Belum, saudara. Roh Kudus ingatkan saya, berdoa. Doa bisa mengubah keadaan apapun dalam hidupmu. Sesulit apapun, keputusan yang sudah diputuskan, sudah dipatenkan pun bisa dirubah dengan doa. Pada saat itu, saudara, Paulus, dia sudah sampai di situ, tidak ada apa-apa di situ, sinagoge pun tidak ada, bait suci pun tidak ada, saudara. Dia beberapa hari di situ, mungkin sudah Kamis sampai Jumat, Sabtu, Tuhan aku ngerjoy opo iki. Tidak ada siapa-siapa di sini, saudara, tidak ditulis. Beberapa hari kapan tidak ditulis. Berarti tidak ada hal yang mereka lakukan. Tiba-tiba sampai pada hari Sabat. Lihat, kita masuk dalam ayat 13.
Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Loh kok aneh? Sudah masuk di kota Filipi, tapi hari Sabat mereka keluar lagi ke pintu gerbang. Dari jarak mereka ke Filipi ke pintu gerbang itu cukup jauh, saudara. Dan zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada gojek, tidak ada motor. Mereka tidak bawa kuda, mereka tidak bawa kereta dan keledai. Mereka mau ngapain? Sudah masuk, tapi keluar pintu gerbang. Mau ngapain Paulus dan Silas ini? Saudara, ketika saya selidiki, saudara, lihat mereka keluar pintu gerbang, menyusur tepi sungai. Bayangkan zaman dulu belum ada pedestrian, belum ada jalan setapak yang sekarang sudah dibuat bagus, saudara, sama wali kota, saudara. Saudara, kalau jalan itu enak, nyaman. Ngapain? Hari Sabat, mereka jalan jauh keluar pintu gerbang Filipi, menyusur lewat tepi sungai. Hanya untuk mencari bait Allah. Saudara, di sini Roh Kudus buka banyak, saudara. Hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Paulus dan Silas dia rela keluar lagi ke pintu gerbang. Keluar lagi menyusuri tepi sungai. Saudara, hal yang Roh Kudus taruh, saudara. Kalau keadaan sekitarmu tidak ada Tuhan, kalau kegiatan saudara hari-hari ini jauh daripada rumah Tuhan, saudara sudah lama tidak datang ke rumah Tuhan, aktivitas saudara jauh dari Tuhan, segera keluar. Jangan saudara nyaman di zona nyaman yang posisi saudara, kegiatan saudara, aktivitas saudara jauh daripada Tuhan. Saudara, di dalam Filipi pada waktu itu Paulus dan Silas tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan rumah Tuhan. Mereka segera keluar ke pintu gerbang untuk mencari sebuah bait Allah. Karena mereka mau beribadah, mereka mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka mau mendekatkan diri ke rumah Tuhan. Saudara, ibadah itu penting, saudara. Kalau hari ini posisi saudara ada di dalam dosa, mungkin istri saudara tidak tahu, suami saudara tidak tahu, orang tua saudara tidak tahu, gembala saudara tidak tahu. Tapi ada dua mata yang tahu. Yang ada dalam hatimu, pikiranmu, dalam WA-mu, pesan-pesanmu, ada dosa, ada salah, ada hal yang tidak disukai Tuhan. Saudara sudah terus lakukan sehingga membuat saudara tambah lama tambah jauh daripada Tuhan. Cepat keluar ke pintu gerbang. Cari bait Allah, cepat bertobat, saudara. Wahyu 2:5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan. Kalau tadinya melayani, sekarang tidak melayani lagi, cepat kembali. Kalau tadinya ke gereja, beribadah, sudah lama tidak ke gereja, cepat kembali. Kalau tadinya perpuluhan melayani, setia, tapi sekarang sudah terhilang, cepat kembali siapapun yang dengar hari ini. Karena apa, saudara? Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil. Ada sesuatu yang diambil dari saudara. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, kaki dian, saudara lihat itu, kaki dian. Gambarnya kaki dian. Saudara, di dalam kemah suci itu ada pelita. Pelitanya itu tingginya 160 sampai 200 cm di atas tinggi rata-rata manusia. Tinggi kan? Itu ada kakinya, saudara. Kakinya itu untuk bertahan supaya pelita itu tetap menyala, tetap terang, saudara. Bayangkan kalau kaki dian kita diambil sama Tuhan. Tadinya pekerjaan kita menyala. Tadinya kesehatan kita menyala. Tadinya pelayanan kita menyala, terang. Kita tanya Tuhan, kita berdoa, dapat jawaban, dapat hikmat Tuhan. Tiba-tiba kita tidak segera kembali sama Tuhan. Kaki dian diambil, maka gelaplah seluruh hidup saudara dan saya. Saudara, beribadah itu sangat penting, apalagi hari Sabat, saudara. Paulus bela-belain, saudara. Paulus kan bisa, dia guru, saudara. Tuhan, ndak ono gereja loh di sini, Tuhan, yo. Wes aku tak sembahyang dari kos-kosan saja. Aku tak ibadah dengan Silas. 2-3 orang berkumpul kan kau hadir, Tuhan. Sudahlah, aku tak di sini saja ya. Tapi lihat, beda dengan Paulus. Dia tidak temukan rumah Tuhan. Dia bayar harganya.
dia jalan kaki, dia menyusur sungai, mungkin ketemu rumput tajam, ketemu belukar, saudara. Bela-belain hanya untuk apa, saudara? Beribadah. Ibadah itu penting sekali, saudara. Dalam Ibrani, saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan. Jadi ada orang-orang yang sudah membiasakan tidak ibadah. Saudara, kalau siapapun yang dengar ini, saya tidak ada tendensi siapapun. Roh Kudus bawakan ini cepat kembali, saudara. Kalau tidak, kaki Dian diambil, terlambat semua. Penyesalan selalu datang terlambat. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Saudara duduk, saudara dengar, sopo areki ngomong ket mau. Saudara mau dengar firman Tuhan. Saudara sudah bayar bensin, saudara naik motor, naik Grab, naik Gojek, pengorbananmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara dengar, saudara tidak main handphone, saudara perhatikan, saudara nulis, tidak chatting, buka pesan WA, berarti saudara sedang tidak menghormati hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara bayar harganya, lihat, Paulus, dia tidak ada donatur, saudara. Dia nyebrang pakai koceknya sendiri. Dia tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ketika itu, saudara, dia sudah sampai di sinagoge. Wah, saudara, kembali lagi diizinkan, kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Loh, kok perempuan semua? Saudara, kalau kita ketemu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, saudara ya, jangan buru-buru bersungut, saudara. Mazmur 84 dikatakan apa, saudara ya? Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah. Lebih baik di gereja daripada saudara di rumah. Karena apa, saudara? Lihat, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kalau kita membiasakan diri beribadah, datang ke rumah Tuhan, saudara, Tuhan itu seperti matahari dan perisai kita. Namanya matahari, senantiasa hidup kita akan terang. Pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan kita, pelayanan kita pasti terang. Orang-orang yang rajin ibadah, saya bisa pastikan Tuhan bisa jadi matahari dan perisainya, dan Tuhan tidak menahan hal yang baik. Lihat terus lagi, saudara. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan orang yang hidup tidak bercela, yang mereka semua ibadah datang ke rumah Tuhan. Lihat, saudara, Paulus dan Silas, dia datang ke sinagoge itu. Dia tadinya dari Asia, dia sudah belain nyebrang ke Makedonia, masuk ke Filipi. Di Filipi beberapa hari tidak menemukan apa-apa, kenyataan tidak sesuai harapan mereka. Mereka bayar harganya lagi, jalan di pinggir sungai hanya untuk cari gereja, saudara. Yang tadinya harusnya mereka bisa ibadah di rumah, tapi mereka pilih bayar harganya. Lihat, kuasa dan power Mazmur 84 ini nyata. Tiba-tiba mereka sampai di sinagoge dan Paulus mulai berbicara. Lihat ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga dari situ. Setelah duduk kami berbicara, bukan khotbah. Kami berbicara pada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Karena orang ini mau datang ke rumah Tuhan, bayar harganya. Kata-kata yang keluar dari Paulus itu penuh kuasa, penuh power, saudara. Tiba-tiba, saudara, ada satu orang perempuan. Ketika Paulus sedang berbicara, saudara, dari beberapa perempuan-perempuan ini, ayat 14, saudara.
Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya. Padahal Paulus cuma sekedar bicara. Mereka tidak kenal Paulus. Mereka tidak kenal Allahnya orang Yahudi. Tapi ketika Paulus sudah bayar ini harganya, saudara, dia sudah mengumpulkan kuasa hadirat Tuhan, urapan Tuhan, dengan bayar harga, dengan mereka kesungguhan mereka. Mereka mau ibadah bela-belain, dibayar harganya. Mungkin mereka berangkat pagi, kena duri, kena onak, saudara, nyusuri sungai. Dia ngomong satu kali saja, ada satu orang perempuan, saudara. Ini bukan perempuan biasa, namanya Lydia. Lihat, dia penjual kain ungu. Saudara, kain ungu itu bukan kain biasa. Kain ungu pada waktu itu adalah kain yang dipakai oleh raja-raja. Kain yang dipakai oleh pejabat-pejabat. Kain yang dipakai oleh pembesar-pembesar. Saudara, hari ini kalau ada orang jualan diamond, berlian, pasti kan, wah, dia itu penjual berlian, pedagang berlian. Pasti kan, apa namanya, konotasinya saudara, soge wongku pasti. Lydia ini bukan orang biasa. Dia pengusaha perempuan yang jualannya itu dipakai oleh orang-orang atas. Otomatis relasinya orang-orang atas. Mungkin kalau hari itu ada WA, sudah grup WA, pasti ada istri pejabat, istri bupati, istri gubernur, istri menteri. Karena jualannya dipakai untuk kalangan atas. Dan Paulus tadinya dia tidak berpikir akan ketemu orang ini. Tapi karena sudah beberapa ritme yang dia ikuti oleh Roh Kudus, dia baru ngomong sekali, perempuan ini buka hatinya. Yang saya mau lihat, yang mau saya saudara bisa lihat, yang saya lihat, perempuan ini pasti kaya. Dia dari Tiatira. Tiatira ke Filipi itu jaraknya 300 miles. 1 miles itu 1,6 kilo. Tiatira ke Filipi jaraknya 480 kilo. Itu seolah-olah dari Surabaya sudah berangkat ke Semarang. Lihat, seorang pengusaha kaya, dia mau beribadah. Pantas dia kaya, saudara. Karena apa, saudara? Ibadah, saudara. Keluaran 23, 25 sampai 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, tidak akan ada negeri perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Orang yang gemarnya, sukanya, hobinya ibadah, datang ke rumah Tuhan. Nasibnya akan seperti Lydia. Pengusaha sukses, kaya, suka ibadah. Tapi yang jadi poinnya, banyak orang suka ibadah, tapi hatinya belum terbuka. Banyak orang suka pelayanan, banyak orang suka melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas gereja, tapi hatinya tertutup. Saudara, kalau Alkitab mencatat, Lydia turut mendengarkan dan Tuhan membuka hatinya. Berarti tadinya kalau dia tidak ketemu Paulus, dia akan tetap ibadat dengan hati yang tertutup, dengan hati yang jauh. Dia tetap melayani, tapi dengan hati yang tidak terbuka, saudara. Dengan hati yang jauh daripada Tuhan. Ada orang ibadah tapi hatinya jauh. Ada, saudara. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Hari-hari ini banyak orang seperti itu. Saya berdoa di tempat ini tidak ada. Memuliakan Tuhan dengan bibirnya, memuji Tuhan, ngomong Tuhan, tapi hatinya jauh. Tuhan bilang apa, saudara? Percuma mereka ibadah. Percuma mereka ibadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saudara, dan bahkan yang lebih ngeri lagi, di dalam Wahyu 2:19 sampai 20, saudara.
Bisa dibuka Wahyu 2:19-20. Ada hamba Tuhan yang sudah berbuat kasih. Ada hamba Tuhan yang sudah kerja buat Tuhan all out, saudara. Tapi Tuhan bilang, orang ini bukan sabaslah hai hambaku. Tapi dicela sama Tuhan. Lihat saudara, Wahyu 2:19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu. Melakukan kasih kan baik, saudara. Betul enggak? Ngasih makan orang miskin, kita suka memberi, saudara. Murah hati, suka berbagi kasih, kan baik. Tapi lihat di dalam Wahyu 2 ini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Berarti orang yang sedang dibicarakan di Wahyu ini, orang ini murah hati, dia sudah banyak kasihnya, dia orang yang penuh iman. Harusnya kan dipuji sama Tuhan. Tapi lihat saudara, Alkitab mencatat apa? Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Wah, klop saudara. Sudah setia ke gereja, suka melayani, suka memberi, setia, tekun. Bagus kan saudara. Tapi kenapa orang ini dicela sama Tuhan? Lihat saudara. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wah, sudah gila-gilaan buat Tuhan. Tapi lihat ayat 20. Lanjutnya ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Kok aneh? Sudah sering berbuat kasih. Sudah sering melayani, setia, tekun. Sudah ditambahi lagi saudara. Seperti hari-hari ini saudara, tadinya cuma ngasih es kacang hijau ditambahi, saudara, ngasih makan, effortnya lebih susah. Tapi kalau ujung-ujungnya dicela Tuhan, pasti semua tidak mau. Orang ini seperti itu, saudara. Sudah melakukan itu semua, tapi dicela karena apa? Karena engkau membiarkan wanita Isabel. Mereka ketempelan roh Isabel, saudara. Punya kasih, punya iman, setia ibadah. Tapi ada roh Isabel. Isabel itu roh apa? Roh mementingkan diri sendiri. Suaminya pulang, aku kepingin kebun anggur itu, kan punya orang. Sudah tenang, tak ambil, tak rampasi ambil aku. Dagingnya masih main. Melayani, punya kasih, punya iman. Tapi egonya masih keluar. Isabelnya masih keluar. Saudara, firman Tuhan mengatakan, sorry agak keras, sudah dicela sama Tuhan. Karena di hidup kita sudah tidak boleh main-main sama Tuhan. Kita harus seturut, seia, sekata dengan Tuhan. Saudara, Paulus itu dan Silas, dia mau ibadah sampai keluar pintu gerbang, sampai ketemu dengan Lydia si penjual kain ungu ini, saudara. Lydia ini arti namanya dia pekerja keras, saudara. Wanita sukses. Kenapa dia sukses? Dia suka mendengar dan suka ibadah. Sekali lagi, kenapa Lydia sukses? Dia orang yang suka mendengar firman Tuhan dan suka ibadah di rumah Tuhan. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia artinya adalah makarios, saudara. Yang selalu diberkati, yang selalu beruntung, yang selalu bahagia dan bahagianya penuh adalah orang yang suka dengar firman Tuhan dan suka ibadah ke rumah Tuhan. Jadi hari ini ibadah saudara tidak sia-sia. Kita masuk pada bagian-bagian terakhir, saudara. Dan ketika Paulus berbicara, Lydia ini tersentuh, hatinya terbuka, saudara. Lihat saudara apa yang dilakukan oleh Lydia. Ayat yang ke-14, saudara ya. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia lalu mendengarkan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Lihat saudara, dikatakan apa saudara, ayat 14 tadi, ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi saudara, orang yang suka mendengar dan memperhatikan firman itu adalah orang yang hatinya sudah dibuka sama Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak suka dengar firman, saudara-saudara berdoa, Tuhan buka hati saya, supaya setiap firman yang disampaikan oleh siapapun,
Saudara itu bisa masuk, saudara bisa dapat berkat, pulang berkemenangan saudara. Dan ketika hatinya sudah terbuka, dia mulai memperhatikan keluarganya. Lihat saudara, dia kepingin seisi rumahnya dibaptis. Hari-hari ini saudara banyak anak-anak muda yang egois, gak peduli papanya, keputusannya apa, mamanya gimana, saudaranya gimana, yang penting saya suka, saya senang, go. Saudara, hari-hari ini saya dikirimi video anak sekolah Ciputra, saudara, perempuan cantik, saudara, bunuh diri dari atas gedung universitas lantai 22 hanya karena apa? Sedang pacaran, saudara. Pacarnya enggak pulang, main biliar, habis itu diputus lewat WA. Besok pagi naik ke atas, terjun, kepalanya pecah, otaknya ambiar, kakinya patah, tangannya patah. Sedang ada di Adiasan atau mungkin sudah dikubur, saudara. 2-3 hari yang lalu. Saudara, apa enggak nyesel orang tuanya? Anak sudah digedekno, sak Sabrina gitu. Maksudnya badannya, saudara, tinggi-tingginya, proporsinya, saudara. Karena apa, saudara? Banyak hari-hari ini orang yang tidak dibuka hatinya. Sekali lagi, orang yang tidak dibuka hatinya, dia hanya berpikir saya. Dia tidak mikir orang tuanya, saudaranya, orang-orang di sekitarnya. Tapi karena Lydia sudah dibuka hatinya, dia minta seluruh keluarga. Pertama dia mikiri keluarganya dulu. Setelah keluarganya selamat, dia baru mikiri orang lain. Paulus diminta nginep di rumahnya. Saudara, banyak orang salah hal ini. Yang penting aku pelayanan keluargaku amburadul, terserah. Pelayanan yang utama itu keluarga sendiri. Yerusalem harus diperhatikan. Banyak orang melayani berdiri di atas mimbar, tapi hubungan keluarganya amburadul. Suami istri amburadul, anak orang tua amburadul. Lydia ini setelah dibuka hatinya, lihat urutannya saudara ya. Dia dari Tiatira, 480 miles kilo, dia ibadah ke Filipi, dia dengar omongan Paulus, hatinya terbuka, bisa memperhatikan firman, imannya tumbuh, mulai perhatikan keluarganya, Yerusalemnya, punya kasih, perhatikan orang lain, hamba Tuhan, Paulus dan Silas. Saudara, akhirnya saudara, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara, saya kasih saudara pertanyaan. Kita ini anak Tuhan yang hanya percaya saja tapi tidak sungguh-sungguh? Atau kita ini anak Tuhan yang percaya dan sungguh-sungguh? Lihat saudara yang dikatakan oleh Lydia, ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, pelayanan betul tapi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Saudara memberikan perpuluhan persembahan harus sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah hati, saudara. Apapun yang saudara lakukan harus sungguh-sungguh, saudara. Jangan setengah-setengah. Jangan hanya perintah manusia, jangan hanya pencitraan, saudara. Kalau saudara hanya mengejar nikmat kuping dipuji, saudara, percuma, nol, saudara. Kita harus sungguh-sungguh. Lydia bukan orang Yahudi biasa, saudara. Tapi dia dipakai Tuhan sebagai orang yang mengurusi akomodasinya Paulus. Lihat ayat 40. Saudara. Paulus keluar dari penjara. Dia jujukannya tetap rumahnya Lydia. Dan ada sebuah ayat sebagai sinkron, saudara ya. Ayat 2 Korintus 11 ayat 9. Bagian terakhir, saudara. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, ini Paulus, saudara, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang daripadaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Siapa kalau bukan Lydia, saudara? Paulus sudah sampai di Korintus, tapi supportnya Lydia tetap jalan. Bantuannya Lydia tetap jalan. Saya tunjukkan lagi Filipi 4:15-16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Paulus di Tesalonika disupport sama Lydia. Paulus di Korintus tetap disupport sama Lydia. Makanya pekerjaan Lydia tambah lama tambah naik.
mulai berawal dari dia beribadah. Dia beribadah di sinagoge. Dia buka hatinya. Dia dengar firman-Nya Paulus. Dia perhatikan Yerusalemnya. Dia dipakai Tuhan murah hati memperhatikan pelayanannya Paulus. Kalau orang mau jadi berkat kan harus dia diberkati dulu, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, saudara, Lydia si penjual kain ungu, pengusaha yang sukses ini, tambah lama tambah naik. Siapa yang kepingin seperti Lydia, saudara? Mulai dari cinta ibadah di rumah Tuhan. Buka hatimu, sungguh-sungguh sama Tuhan. Dengar suara Tuhan. Lakukan. Baik tidak baik menurut saudara, jalankan, saudara. Walaupun keadaan yang sekarang mengecewakan, kondisi sekitarmu di luar kemampuan saudara, doa sama Tuhan. Doa sanggup mengubah segala sesuatu. Dan juga yang terakhir saudara, saudara harus cek hidup saudara. Periksa diri saudara. Apakah hati saya, hidup saya, perkataan saya sudah sesuai dengan Tuhan? Kalau belum sesuai, masih ada kesempatan. Jangan sampai kaki dianmu diambil sama Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Supaya bisa menjadi berkat, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.